Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Apa kabar kita hari ini? Kasih dan penyertaan Tuhan kiranya senantiasa menaungi kehidupan kita. Hari lepas hari kita nikmati sebagai berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita terus bersemangat dalam menjalani kehidupan. Sebelum bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam acara refleksi malam pada saat ini, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, datang mengucap syukur ketika penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Malam hari ini kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun menyertai kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya ulang. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti suasana atau keadaan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rasanya kehidupan kita akan menjadi sangat rentan dengan terluka. Terluka yang dimaksudkan tentu satu kondisi di mana kita merasa tidak nyaman, kita merasa terancam, kita merasakan kehidupan ini tidak baik untuk dapat dijalani. Kalau itu luka fisik, mungkin akan lebih mudah untuk disembuhkan. Paling tidak ada semacam standar dengan perawatan medis, pengobatan para dokter, obat yang diminum, seseorang bisa menjadi sembuh. Dengan standar tertentu tentunya. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri, satu orang perlu 1 hari, 2 hari, bahkan beberapa orang harus berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk dinyatakan sembuh. Tetapi paling tidak pada akhirnya kemudian bisa beradaptasi dengan situasi tersebut dan kemudian dapat mengatakan, saya sudah sembuh. Namun bagaimana dengan luka hati, luka psikis? Ini terkait dengan apa yang kita dengar, apa yang menjadi komentar orang lain, apa yang kita alami ketika kita berrelasi dengan orang lain, dan seterusnya. Luka psikis ternyata seringkali perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa menjadi sembuh. Beberapa orang bahkan mengalami satu luka psikis yang berlangsung selama seumur hidup. Sampai ajal menjemput pun mungkin dia tidak mampu mengampuni sesamanya, masih ada kemarahan yang tersimpan dan seterusnya. Menjadi semakin menarik, luka fisik bisa saja kemudian menciptakan luka psikis. Orang yang sakit misalnya, bukan hanya sekedar lukanya yang terluka itu sembuh secara fisik, tetapi ternyata menciptakan semacam trauma, ketakutan tertentu. Dan itu ternyata memerlukan waktu yang lama, pencerahan, agar dia kembali dipulihkan di dalam kehidupan. Hal yang paling sederhana, dimanapun tempatnya, sangat rentan bagi kita untuk terluka. Di rumah, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, kadang-kadang ada kata-kata yang melukai hati, kata-kata yang mungkin tidak kita sadari ternyata lebih mudah itu menyakiti orang-orang yang kita sayangi di dalam kehidupan rumah kita. Atau mungkin ketika kita di kantor, dimarahi bos, atau ketika kita mungkin di jalan, berbagai persoalan bisa saja menciptakan luka batin yang mendalam.
Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, sekedar membeli garam atau membeli sesuatu di warung saja bisa saja menciptakan luka. Ketika apa? Pelayanannya tidak bagus. Atau ketika mau ngantri, membayar, tiba-tiba ada orang nyelonong nyerobot. Atau barang yang sudah kita pilih, tiba-tiba diambil oleh orang. Hal-hal kecil ternyata itu bisa menciptakan suasana hati yang tidak nyaman. Pulang dari warung bukannya sukacita, tetapi bisa jadi kemudian marah, kemudian mendendam, atau bahkan mungkin memutuskan tidak mau lagi membeli barang di warung tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang luka, rasanya Ayub adalah orang yang paling terluka di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Orang yang paling terluka dalam catatan Alkitab. Padahal dia adalah orang benar. Ayub ini orang benar. Ayub ini orang saleh. Ayub ini orang jujur. Ayub ini orang yang takut akan Tuhan. Dan yang luar biasa dia menjauhi kejahatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sebenarnya menjadi perjuangan kehidupan kita untuk tetap terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sadarkah kita bersama, ketika kita merasa diri benar, ketika terjadi sesuatu yang buruk dalam diri kita, sangat mudah bagi kita untuk protes. Justru sangat mudah bagi kita untuk terluka. Aku tuh sudah benar. Tapi mengapa saya mendapatkan imbalan yang sedemikian rupa? Aku tuh sudah baik. Mengapa orang berperilaku jahat kepada saya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi tempat yang sangat rentan. Ternyata pada satu sisi kita berjuang untuk menjadi benar, tapi di sisi lain ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, atau berfokus kepada kebenaran diri kita sendiri, justru disitulah rawan bagi kita untuk kemudian menjadi terluka. Pernah mengalami kondisi yang demikian? Protes kepada Tuhan, atau mungkin sekedar bercerita kepada rekan, teman, curhat, menyatakan bahwa saya sudah melakukan yang benar dan kemudian orang berlaku jahat. Apa yang kemudian kita rasakan? Kemarahan, kebencian. Ironis bukan? Pada satu sisi ingin menjadi benar, tetapi ternyata ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyaman, justru menjadi tidak benar. Karena apa? Terluka. Waspadalah, itu tempat yang cukup rentan untuk menjadi luka. Yang kedua, luka yang dihadapi oleh Ayub adalah hartanya hilang. Sebagai orang benar dan dia orang kaya, hartanya hilang, musnah, anak-anaknya mati. Siapa yang tidak terluka dengan kondisi yang seperti ini? Bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ. Istrinya pun mengajak dia untuk mengutuki Tuhan, meninggalkan dia sendirian. Bahkan para sahabat yang seharusnya datang untuk memberikan kekuatan, paling tidak memberikan penghiburan, justru menyalahkan dia, justru berpendapat berbeda. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Tubuhnya pun harus terluka. Fisiknya harus hancur dengan borok yang ada di sekitar kulitnya. Coba bayangkan, siapa kita kalau dibandingkan dengan Ayub? Pernah mengalami luka karena kehilangan orang terkasih? Mengalami luka karena barang yang kita upayakan untuk dapat kita miliki hilang begitu saja, dicuri orang? Atau sahabat kita mengkhianati kita, atau mungkin anggota keluarga yang tiba-tiba melakukan hal yang tidak baik kepada diri kita. Mungkin hanya satu atau dua yang dialami oleh Ayub itu menimpa kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Luka menganga dalam hati itu ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memungkiri
Peristiwa buruk itu bisa saja hadir di sekitar kehidupan kita. Bahkan menimpa kita tanpa kita duga. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk selalu seperti yang kita harapkan, selalu seperti yang kita inginkan. Kita tidak bisa mengendalikan alam supaya berlaku baik seperti yang kita kehendaki. Apalagi terlebih kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, disinilah pilihan ada pada diri kita. Apakah kita membiarkan diri kita terluka dan kemudian menjadi trauma dalam kehidupan, atau kemudian memilih sebuah pilihan yang lain? Menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, meneladani Ayub, ada sebuah pilihan yang luar biasa ketika ternyata Ayub tetap berlaku benar. Ayub tidak membiarkan situasi itu mengendalikan dirinya. Ayub tidak membiarkan kehilangan itu membuat dia jatuh dan terpuruk. Ayub tidak membiarkan pengkhianatan yang ada di sekitarnya itu membuat dia berlaku hal yang sama. Bahkan sakit fisik yang dia alami tidak membuat Ayub kemudian berputus asa. Bahkan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ayub tetap berlaku benar. Dia bersabar. Ketika mendengar satu kata ini, banyak orang kemudian protes. Sabar kan ada batasnya, benar. Tetapi jangan pernah dibatasi. Seberapa panjangnya sabarnya Tuhan atas kehidupan kita. Berulang kali kita melakukan hal yang tidak benar. Sampai dengan detik ini, kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk menata kehidupan, menarik nafas kehidupan, bukankah itu bentuk kesabaran Tuhan? Siapalah kita yang hanyalah ciptaan kemudian berlaku seolah-olah mengabaikan itu semua dalam kehidupan. Kalau Tuhan telah dan masih terus begitu sabar, seharusnya hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan iman kita. Ayub tetap bersabar. Ayub menguatkan hati. Orang di sekitar kita mungkin hanya bisa memberikan kata-kata penghiburan. Kehadirannya pun sesaat. Setelah itu kita harus sendiri dan kemudian menghadapi kenyataan. Maka menguatkan hati itu menjadi sebuah pilihan penting. Menguatkan hati itu berarti sadar bahwa sebenarnya tidak kuat, tetapi berjuang untuk tetap kuat. Dan dalam perjuangan tersebut tentu tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tidak mungkin hanya mengandalkan apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan, tetapi mengandalkan Tuhan. Meminta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kuatkan saya, menjadi doa yang sederhana yang akan menuntun kita untuk tetap bertahan dalam situasi terberat, terpelik sekalipun dalam perjalanan kehidupan iman kita. Itulah pilihan Ayub. Dia memilih untuk bertahan, dia memilih untuk tetap berlaku benar, dia menguatkan diri. Bahkan Ayub belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kebenaran yang dia lakukan itu bukan membuat dia kemudian menjadi sombong di hadapan Tuhan, tidak. Tapi dia justru merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadar betul bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya pada akhirnya di bawah otoritas Tuhan, di bawah kuasa Tuhan. Dan itulah yang membuatnya bertahan. Meskipun harus melalui hari demi hari, dalam penderitaan, dalam kesendirian, dalam kehancuran, dalam luka sekalipun, tetapi imannya tidak pernah terluka. Mentalnya tetap tangguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi semakin menarik. Karena ternyata Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Karena ternyata memang Tuhan berjanji kepada teman-temannya, kamu harus meminta Ayub untuk mendoakan kamu, sebab hanya dialah yang aku dengar.
Luar biasa. Di tengah pergumulan kehidupan yang berat, di tengah luka, tapi dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Ayub tidak menyimpan dendam. Ayub tidak menyimpan kemarahan. Ayub tidak menyimpan caci maki. Ayub tidak menyimpan kedengkian, iri hati. Dia jauh dari itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kecenderungan yang paling mungkin orang yang terluka itu akan lebih mudah untuk melukai. Maka kalau kita terluka, waspadalah. Karena pada posisi yang sama sangat mudah bagi kita untuk melukai, entah kita sadari atau tidak. Karena ternyata itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang dihindari oleh Ayub. Ayub memilih mendoakan sahabat-sahabatnya. Dia tidak menyimpan dendam. Ini tentu menjadi sebuah teladan yang baik bagi kehidupan kita. Ayub tidak membiarkan keadaan itu menguasai pikirannya. Ayub tidak membiarkan sahabat-sahabatnya yang jahat dalam tanda kutip ketika memberikan nasihat yang tidak baik. Itu membuat dia kemudian juga menjadi jahat. Tidak. Dia tidak membiarkan kejahatan orang lain untuk merampas kebaikan yang ada di dalam dirinya. Dia tetap berlaku baik. Dia tetap mendoakan sahabat-sahabatnya. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara, hasilnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kata kuncinya adalah memulihkan. Luka mungkin bisa sembuh. Dan seringkali meninggalkan bekas. Dan melalui bekas itu seringkali masih membuat orang yang melihatnya menitikan air mata. Memori seringkali kita ingin melupakan masa-masa buruk yang pernah kita alami. Dan pada saat yang sama justru kita semakin berjuang untuk melupakan, semakin mengingat. Ayub tidak demikian. Dia memerlukan Allah untuk memulihkan. Memulihkan itu berarti luka tetap dihadapi sebagai sebuah kenyataan. Ada bekas luka, ada pengalaman buruk yang terjadi, ada situasi yang menakutkan, ada situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Dia terima itu sebagai bagian dalam kehidupan. Dia terima itu sebagai nyata, sebagai sebuah kenyataan yang pernah terjadi dalam kehidupan. Dan setelah itu terjadi, Tuhan memulihkan. Ada karya Allah yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ini memberikan penghiburan luar biasa bagi kita. Kalau kita masih terluka atau ada luka dalam diri kita, mintalah pertolongan Tuhan untuk memulihkan. Pulih itu berarti bukan hanya sembuh, tetapi di kondisinya itu dimaknai secara baru. Bukan hanya sembuh dalam artian umum, tetapi dimaknai secara baru, ada semacam pembaharuan. Sehingga ketika melihat bekas luka atau mengingat pengalaman-pengalaman yang melukai, tidak lagi melukai, tetapi dimampukan untuk melihat karya Tuhan di dalamnya. Dimampukan untuk menemukan cinta kasih Tuhan di dalamnya. Sungguh sangat luar biasa, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati Ayub. Hartanya dipulihkan 2 kali lipat. Dia menjadi orang kaya kembali seperti pada masanya. Kehidupannya sungguh sangat luar biasa. Dan itu karena Tuhan yang memulihkan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Adakah luka? Atau masih adakah luka? Atau pernahkah terluka? Sikap apa yang pernah kita ambil? Sikap apa yang pernah kita pilih dalam situasi seperti itu? Ataukah hanya sekedar mengalir dengan kemarahan yang masih tersimpan, dengan iri hati yang masih bergejolak, dengan rasa tidak terima yang masih bercokol dalam hati yang hanya menunggu saat yang tepat untuk kemudian kembali meletup, kembali meledak.
waspadalah. Apapun keadaanmu, jangan biarkan itu melukaimu. Pilihan ada pada dirimu. Pilihan ada pada diri kita untuk memilih. Meskipun kita terluka secara fisik, ada perlakuan buruk dari orang lain, tetapi kalau kita memilih untuk tidak terluka, maka itulah yang akan terjadi. Karena seringkali yang melukai kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Maka tepat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan biarkan itu melukaimu. Andai kata engkau memang benar-benar harus terluka, bertahanlah. Jangan biarkan pilihanmu hanya sekedar aliran air kepada kemarahan, kepada kebencian, kepada dendam. Bertahanlah. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan tetap terus hadir. Dia adalah hakim yang adil atas kehidupan kita semua. Sampai pada akhirnya kita tetap percaya Tuhan pasti memulihkan. Tuhan pasti akan memulihkanmu, bukan hanya sembuh, tetapi pulih total. Sehingga segala hal dapat engkau lihat dalam kacamata yang baru. Dalam sudut pandang yang baru. Memang saya pernah terluka, saya pernah sakit hati, saya pernah marah. Tetapi hari ini saya bersyukur. Dengan peristiwa itu saya kemudian dikuatkan oleh Tuhan. Itu bisa menjadi sebuah kesaksian untuk menginspirasi banyak orang agar perjalanan kehidupan kita semakin baik setiap hari. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah apapun lukamu, Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib dalam perjalanan kehidupan kami, Bapa. Dalam setiap pengalaman yang melukai, Engkau tuntun kami. Malam hari ini Engkau ingatkan kami agar dipulihkan, agar berserah kepadamu. Mungkin masih ada luka lama yang membekas, tetapi kami percaya kuasa-Mu akan sanggup memulihkan kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami, agar kami tetap hidup benar. Meskipun keadaan tidak baik, meskipun kondisi menyakitkan, tetapi kami yakin dan percaya, Bapa akan terus memulihkan kami. Roh Kudus berkarya dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.